Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Joseph Franciscus Marie Snevely. Pria dengan nama pendek Hans Snevely ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda atau Netherlands Vereniging voor Spoor en Tramweg Personeel (MTSTP). Ruth de Mesvi dalam bukunya The Rise of Indonesian Communism menggambarkan Snevely sebagai seorang propagandis berbakat dan penuh semangat. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Sejarah awal mula berdirinya PKI. Pada 9 Mei 1914, Hans Snevely mendirikan Indonesian Social Democratic Vereniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP, Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pula beberapa ISDV yang merupakan anggota Serikat Islam yang popularitas sedang melejit, salah satunya Semaun yang pada 1914 di Surabaya yang dipimpin Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto merupakan buruh politik Semaun. Semaun kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Snevely sendiri kemudian diusir dari Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Semaun dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Semaun terpilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, I. Breksma sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Adolf Bartsch, C. Stam, Tengah C. Kran, dan Segono menjadi komisaris partai. Arya Apuze dalam bukunya Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897 sampai 1925 menyebutkan Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian praktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun usul tersebut ditolak Semaun. Tan Malaka sempat pula menggantikan Semaun sebagai ketua PKI pada 1921. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan. Tokoh dari ribuan anggota PKI dibuang ke Bovendigul. Pemberontakan Madiun 1948 pada 18 September 1948. Terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel
Sapono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kemudian pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dalam operasi ini, Musso, Amir, dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Menurut buku Api Sejarah Jilid 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Alnoce Reichman, DN Aidit mendukung konsep bila segalanya bergantung kepada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI kemudian direncanakan pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan itu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dihabisi di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. 6 perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tri Darmono Harjono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Tujuan G30 SPKI. Lantas apa tujuan G30 SPKI? Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Selain itu, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Melansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI: melancarkan, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis, menyingkirkan angkatan darat dan merebut kekuasaan pemerintahan, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dan membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan itu memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrawirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan menghabisi para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Harjono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhankam Kasat Jenderal Nasution,
Letnan 1 Pierre Andrea Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Status Tumbun. Jenderal yang berhasil selamat dari G30 SPKI adalah Jenderal Ahmad Haris Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani harus gugur. Sementara itu G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebab gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan sebelah utara Jogja. Pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan. 3 hari setelah kejadian, jasad para pahlawan revolusi baru bisa ditemukan. Jenazah mereka ditemukan pertama kali pada 3 Oktober 1965. Lokasi para jenazah ditemukan oleh resimen para anggota Komando Angkatan Darat alias RPKAD pada saat itu dan saat ini menjadi Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Jenazah ditemukan dalam sumur sedalam 12 hingga 15 meter dengan diameter 0,75 atau 3/4 meter di lubang buaya. Melihat kondisi tersebut, keterbatasan alat menjadi kendala tim evakuasi. Akibatnya proses evakuasi menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Akhirnya jenazah para pahlawan revolusi baru bisa diangkat seluruhnya pada 4 Oktober 1965. Menurut catatan, setidaknya ada 11 orang yang melakukan pengangkatan jenazah tersebut, yaitu Pembantu Letnan Marinir 2 Purnawirawan Sugimin, Winarto Sutarto Suparimin, J. Handau, Pak Sudarjo, Hartono Samuri, I. Subekti, Dr. Gigi Baharudin Sumarno, dan Dr. Tentara Oji Liong. Menurut Sugiman, proses pengangkatan jenazah diperkirakan berlangsung pada pukul 11 WIB dan selesai pada pukul 15 WIB. Proses pengangkatan ini seluruhnya merupakan perintah dari Mayor Jenderal Pangkostrat Soeharto. Kelak Soeharto menjadi presiden kedua sekaligus presiden yang paling lama menjabat dalam sejarah Indonesia. Sugimin pada Tempo pada 2017 mengatakan bahwa jenazah para jenderal dalam kondisi utuh dan tidak seperti cerita-cerita yang beredar. Semua jenazah dalam keadaan utuh, tidak ada yang matanya ditungkil atau kemaluannya dipotong seperti cerita yang beredar, terang Sugimin. Sugimin mengatakan saat itu pasukan evakuasi awalnya hanya bisa melihat kaki para pahlawan revolusi yang dibuang. Hal tersebut terjadi karena jenazah dibuang dengan posisi kepala terlebih dahulu. Proses pengangkatan jenazah pun berlangsung cukup dramatis. Sebelumnya, banyak prajurit yang pingsan akibat menghirup gas yang berasal dari dalam sumur. Selain itu, Sugimin mengungkapkan jenazah pertama yang diangkat pasukan evakuasi adalah Pierre Tendean, dan yang berada di dasar sumur atau terakhir adalah DI Panjaitan. Pasukan evakuasi yang juga kesusahan ketika mengangkat jenazah Ahmad Yani dan Sutoyo. Bahkan keduanya sempat terjatuh kembali ke dasar sumur karena tali tidak kuat menopang jasad mereka. Jenazah dimasukkan ke peti dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto menggunakan panser. Setelah semua mayat terangkat, lokasi sterilkan, tidak boleh ada yang mendekat, dijaga pasukan baret merah. Setelah seluruh jenazah pahlawan revolusi korban G30 SPKI diangkat pada 4 Oktober 1965, ketujuh jenazah perwira TNI AD tersebut dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober. Tanggal pemakaman bertepatan dengan ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-20.